Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku, para sedulur-sedulur di Nusantara yang dirahmati Allah Ta'ala, marilah pada kesempatan kali ini kita sempatkan untuk bersama-sama kita mengaji tentang ilmu yaitu tarekat, juga ilmu yaitu hakikat. Kita mengikuti apa yang menjadi tuntunan para ulama, para guru-guru kita. Dalam hal ini diantaranya adalah guru kita Simbah Kiai Soleh Darat Semarang, yang mana Mbah Kiai Soleh Darat Semarang memberikan suatu tuntunan bagi kita kaum santri ataupun kaum muslimin pada umumnya, supaya kita ini bisa selamat, supaya kita ini bisa mendapatkan yaitu keberuntungan baik di dunia dan akhirat. Tidak ada jalan lain kecuali kita yaitu mengikuti tuntunan para ulama, tuntunan dari Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu kita harus mau mengaji dan mengamalkan yaitu syariat, tarekat, dan hakikat. Jadi tidak cukup kita hanya belajar ilmu syariat atau hanya mengamalkan amaliyah syariat, karena ilmu syariat atau amaliyah syariat itu baru wilayah lahiriah. Jadi ilmunya atau amaliyahnya itu wilayahnya baru wilayah lahiriah. Tetapi tentang amaliyah batiniah kita itu harus melalui yaitu tarekat dan hakikat. Jadi kita harus mencapai atau harus mempelajari dan mengamalkan itu syariat, tarekat, hakikat. Atau dalam istilah lain Mbah Soleh Darat dalam kitab Majmu' Syariat, mesti kita juga harus belajar yaitu ilmu iman, Islam, tauhid, dan makrifat. Iman, Islam, tauhid, makrifat. Jadi tidak cukup hanya mempelajari atau mengamalkan yaitu Islam. Islam kita atau amaliyah lahir kita itu harus juga disertai dengan amaliyah batin kita, yaitu keimanan. Iman, Islam, iman, kemudian juga harus pakai laku tauhid, juga harus pakai laku yaitu makrifat. Baiklah saudara-saudaraku, kaum santri ataupun kaum muslimin secara umum, pada umumnya saya akan membacakan yaitu kitab hikam ya. Jadi kitab hikam ini dari kitab tulisan atau seratan Kiai Soleh Darat Semarang, yang mana Kiai Soleh Darat Semarang itu mengambil dari kitab hikam karya Syekh Ibnu Athaillah. Jadi Mbah Soleh Darat itu mengambil dari kitab hikamnya Syekh Ibnu Athaillah, hanya diambil sepertiganya, tidak kesemuanya. Jadi ini dengan maksud untuk memudahkan kaum muslimin untuk mempelajari kitab hikam. Ini bagian pertama, kita mulai aja dari paling awal atau bagian awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Utawi iki kitab ringkesan saking matnil hikam karangane al-alamah al-arifillah Syekh Ahmad Ibnu Athaillah. Ingsun ringkes namung sak pertolone asal. Jadi karya Mbah Soleh Darat ini sebenarnya merupakan bagian ikhtisor atau bagian Mbah Soleh Darat ini mengambil sebagian daripada kitab hikam dari Syekh Ahmad Ibnu Athaillah, yaitu mengambil sepertiganya
dari kitab aslinya ya. Supaya gampangake ing ngatasé wong awam amsal ingsun. Kenapa Mbah Soleh Darat ini mengambil sepertiga dari kitab hikam yang aslinya? Di sini dengan maksud supaya untuk memudahkan bagi orang awam atau untuk kaum muslimin pada umumnya ya. Jadi diambil sepertiganya itu dengan maksud ini untuk memudahkan pemahaman bagi kaum muslimin ataupun kaum santri ataupun kaum salik yang pengen yaitu menempuh jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelawan sun terjemah kelawan cara Jawa supaya enggal paham wong kang ngaji. Jadi ini Mbah Soleh Darat menulis dengan cara Jawa ya, karena memang pada saat itu sekitar abad 19 masyarakat Jawa ini memang lebih familiar itu dengan bahasa Jawa. Jadi orang Jawa waktu itu belum banyak mengenal bahasa Melayu ya. Nah, kalau di Sumatera tentu mengenalnya bahasa Melayu, tapi kalau orang Jawa waktu itu yang familiar pakai bahasa Jawa ya. Maka Mbah Soleh Darat di sini sengaja mengambil atau menulis dengan bahasa Jawa supaya mudah difahami. Awit ingsun terjemahaken kala sana 1289. Jadi ini diterjemah yaitu sejak tahun 1289 Hijriah. Muga-muga dadi manfaat alal mukminin. Jadi harapannya Mbah Soleh Darat mengarang kitab hikam ini membawa kemanfaatan bagi orang-orang yang beriman atau kaum mukmin. Iklam warwasiro salik. Nah, jadi ini penekanannya adalah bagi kaum mukmin salik ya. Kaum mukmin salik itu siapa? Kaum mukmin yang ingin menempuh jalan untuk dekat sama Allah Ta'ala. Jadi kita sebagai hamba Allah itu memang punya kewajiban untuk mengenal Allah. Punya kewajiban untuk supaya kita itu bisa wusul, supaya dekat sama Allah Ta'ala. Jadi aneh ya. Sebenarnya aneh kalau kita sebagai hamba Allah, kita ini punya kewajiban untuk beribadah, untuk menyembah Allah. Tetapi anehnya kalau kita ini tidak mengenal akan yaitu Tuhannya, tidak mengenal Allah, itu aneh. Dan kita sebenarnya memang dekat sama Allah Ta'ala, tetapi seringkali kita tidak merasakan kedekatannya itu ya. Padahal di dalam Quran kan jelas bahwa Allah itu sangat dekat ya, seperti dekatnya yaitu urat leher ya. Tetapi kedekatan Allah dengan kita ini kan kita tidak merasa ya, tidak kita rasakan. Nah ini perlu kita mengkaji atau mengaji tentang ilmu tarekoh hakikat supaya kita itu bisa lebih mengenal Allah, supaya kita itu bisa mencapai yaitu kedekatan sama Allah Ta'ala. Jadi ibaratnya itu kita orang mukmin itu harus mencapai tujuan ya. Tujuannya adalah supaya orang mukmin itu mengenal Allah, juga dekat sama Allah Ta'ala. Nah caranya gimana? Yaitu menjalankan syariat, tarekat, hakikat ya. Menjalankan syariat itu ibarat orang naik kapal ya. Seperti orang naik kapal ingin mengarungi samudera, kemudian ingin mengambil mutiara dari dasar lautan. Nah naik kapalnya itu syariat. Setelah sampai di tengah lautan, kita ingin mengarungi samudera lautan. Kita ingin ibaratnya apa? Menyelami ke dalam laut untuk mengambil mutiara. Nah kita itu pengen mengambil mutiara atau kita ini menyelam ke dalam samudera, ini yang disebut tarekat. Jadi kalau tarekat itu masih proses mencari yaitu Allah, proses untuk menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum sampai menemukan. Nah kalau sudah menemukan mutiaranya itu baru namanya sudah sampai hakikat. Jadi hakikat itu mestinya
sudah mendapatkan hasilnya, supaya dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Kita lanjutkan. Iklam, muga-muga dadi manfaat alal mukminin ya. Iklam warosiro salik, setuhune kelakuan wajib. Jadi bagi seorang salik, bagi seorang santri, bagi seseorang yang ingin bisa mengenal Allah, ingin supaya dekat sama Allah Ta'ala, ini ada sesuatu kewajiban ya. Jadi kalau pengen dekat sama Allah Ta'ala, pengen mengenal Allah Ta'ala, ini ada kewajiban. Lah kewajibannya apa ya? Ini dijelaskan bahwa setuhune kelakuan wajib ing atase wong mukmin ingkang sodik. Jadi ini penekanan adalah kaum mukmin yang sodik. Siapa itu yang mukmin sodik itu? Mukmin sodik itu orang mukmin yang sudah benar ya. Mukmin yang sodik itu yang sudah benar ya. Jadi mukmin sejati lah. Jadi nek mukmin sejati itu mesti mempunyai kewajiban. Nah, kewajibannya apa bagi orang mukmin, bagi seorang salik? Kewajibannya apa? Arep gegeyungan, gandulan marang Allah Subhanahu wa Ta'ala bloko. Jadi kita ini kalau menjadi seorang salik, kita itu menjadi mukmin, pengen mengenal Allah, pengen dekat sama Allah Ta'ala, ini harus mempunyai kewajiban, harus melakukan. Apa kewajibannya? Yaitu gegeyungan. Gegeyungan itu berarti gandul, giong itu. Ya kayak ya gandul itu ya, artinya sama ini. Gegeyungan, gandulan itu sama-sama. Jadi menggantungkan diri, ya, menyandarkan diri, maksudnya itu. Kita harus menggantungkan, harus menyandarkan diri marang Allah Subhanahu wa Ta'ala bloko. Jadi kita ini harus mempunyai suatu keyakinan, ya, mempunyai rasa, yaitu untuk menyandarkan, untuk bergantung hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi kita itu tidak pantas, kalau konteks ilmu hikam ini, kita ini tidak boleh atau tidak pantas bersandar, atau kita itu menggantungkan pada selain Allah. Nah, apapun selain Allah kita nggak boleh. Tidak bisa kita andalkan, nggak bisa kita sandarkan. Itu. Ya, kita harus menyandarkan yaitu pada titik tauhid, yaitu kita harus menyandarkan, harus menggantikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, gitu ya. Tegese ojo pisan-pisan sira cecekelan marang liyane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sesekali kita itu cecekelan. Cecekelan itu ya berarti berpegangan, bersandar, berharap-harap itu, menggantungkan pada selain Allah. Tidak boleh ya. Ilmu niro utawa ibadah iro iku ora kena kok andalake. Jadi di sini ada pesan dari Mbah Soleh Darat ataupun juga Syekh Ahmad Ibnu Athaillah pengarang kitab Al-Hikam, ditekankan bahwa ilmu dan ibadah kita itu tidak layak untuk menjadi andalan. Jadi kita itu nggak boleh kalau ngaji hikam, kalau kita sudah ngaji ilmu tarekat hakikat itu tidak boleh membangga-banggakan, tidak boleh mengandal-ngandalkan, yaitu ilmu dan ibadah kita. Tegese ojo nekotaken setune amal iku dadi manjengaken marang surga. Janganlah kita punya iktikad atau punya keyakinan bahwa amal itu yang menyebabkan masuk surga. Ya. Jangan punya keyakinan atau ikad bahwa masuk surga karena amal, itu jangan ya. Lan jangan punya keyakinan ya. Lan nyelamataken sangin neraka. Jangan karena amal itu terus kita punya keyakinan dengan amal itu, ndadekke nyelametke kon neraka. Bukan. Jadi kita itu masuk surga ya bukan karena amal, masuk neraka ya bukan karena amal kita atau kesalahan kita, bukan. Nah, nanti ada penjelasan ya. Terus yang menyebabkan masuk surga, yang menyebabkan selamat dari neraka itu terus yang gimana? Yang benar siapa itu? Nah, katanya bukan karena amal. Terus karena apa? Nah, nanti ada penjelasan. Yang intinya di situ ada keterangan nanti bahwa orang itu masuk surga ya
bisa selamat di neraka itu karena fadhole Allah Ta'ala. Karena pitulungane Allah itu nanti ada keterangan itu. Bukan karena amal kita, bukan karena ilmu kita, tetapi karena fadhole Gusti Allah. Karena pitulungane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan karena amal, bukan karena ilmu. Iku ora. Utawa dadi bisa nekaaken maring Allah Ta'ala. Iku ya ora. Amal ilmu kita itu juga tidak menjadikan kita dekat sama Allah Ta'ala, ya tidak. Untuk bisa sampai Allah Ta'ala karena amal kita, karena ilmu kita, ya tidak. Ya, gitu. Ya, jadi orang itu bisa dekat sama Allah Ta'ala mergo ditulungi karo Gusti Allah. Ya, itu. Mergo iku kemurahane Gusti Allah, bukan ilmu, bukan karena amal kita. Ana ta weruh sira ing critane Pendhita Bal'am, ya. Bin Ba'ura lan Qarun. Ya, jadi kita di dalam kitab ini kita coba diingatkan tentang kisah Pendhita Bal'am. Pendhita Bal'am bin Ba'ura dan ceritanya tentang Qarun. Sartane karo-karone iku padha ahli ibadah. Padahal antara Pendhita Bal'am dan Qarun itu ahli ibadah. Ya. Lan Qarun iku malah termasuk ulamae wong Bani Israil. Jadi Pendhita Bal'am lan Qarun kuwi loro-lorone ahli ibadah. Malah Qarun kuwi termasuk ulamae Bani Israil. Ing hale ana karone iku matine kafir karone. Ini ada kisah ya. Ada Pendhita Bal'am yang ahli ibadah, ada Qarun yang ahli ibadah, bahkan Qarun itu termasuk ulamae Bani Israil. Dua-duanya itu ternyata pada akhir-akhirnya mati kafir. Nah, itu ada cerita semacam itu. Lan apa ta ora weruh sira ing critane Dewi Asia. Pada cerita yang lain diceritakan ada kisah tentang Dewi Asia binti Muzahim. Sartane Dewi Asia iku dadi bojone Firaun. Dewi Asia itu kan istrinya Firaun. Mongko ana ta Dewi Asia iku dadi kekasih pangeran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Dewi Asia itu suaminya Firaun, musuhnya Gusti Allah. Tapi Dewi Asia itu ternyata malah menjadi kekasih Gusti Allah. Ya. Sementara tadi Pendhita Bal'am sama Qarun itu ahli ibadah. Berpuluh-puluh tahun, sekian lama ahli ibadah. Bahkan Qarun itu ulama Bani Israil. Ning akhirnya kok malah mati kafir. Nah, sementara Dewi Asia yang suaminya itu kafir, Fir'aun, itu malah menjadi kekasih Allah. Nah, hingga bakal dadi garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam besok ana ing dalam swarga. Jadi Dewi Asia itu kekasih Gusti Allah sombeno akhirat justru menjadi yaitu istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besok di surga. Ini untuk hadiah kepada Dewi Asia, ya. Dewi Asia istrinya Fir'aun. Mongko analah iman lan kufur utawa manjing swarga utawa manjing neraka iku kabeh kelawan fadhole Allah blaka. Jadi ini saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Mongko analah iman lan kufur utawi manjing surga utawa manjing neraka iku kabeh kelawan fadhole Allah blaka. Jadi di sini ada penjelasan bahwa seseorang itu iman atau kufur, ya. Jadi iman atau jadi kufur, kemudian masuk surga atau masuk neraka, semuanya atas fadhole Allah semata lan adile Allah Ta'ala. Jadi kalau orang jadi iman atau masuk surga itu karena fadhole Gusti Allah, karena kemurahane Gusti Allah, karena pitulungane Gusti Allah. Sementara kalau orang itu masuk neraka itu dikarenakan adili Gusti Allah. Allah mau adil, mulane dhek layak masuk
neraka. Itu karena adili Gusti Allah. Tetapi kalau masuk surga itu mergo fadhole Gusti Allah. Jadi wong iman mergo fadhole Gusti Allah. Jadi wong kafir mergo adili Gusti Allah. Masuk neraka karena adili Gusti Allah. Itu ya. Jadi itu ora kelawan swiji-wiji saking taat lan maksiat. Jadi orang masuk surga bukan karena ketaatannya, bukan. Orang masuk neraka bukan karena maksiatnya. Nah, jadi saya ulangi lagi, orang masuk surga mergo fadhole Gusti Allah, bukan karena ketaatannya. Orang masuk neraka karena adile Gusti Allah, bukan karena kemaksiatannya. Balik taat lan maksiat iku dadi sebab. Jadi seseorang itu melaksanakan taat atau maksiat itu hanya menjadi sebab. Jadi itu menjadi apa ya, sebab akibat. Kalau orang masuk surga itu melalui proses sebab, dia itu karena ahli taat. Seseorang itu masuk neraka karena melalui sebab, yaitu ahli maksiat. Jadi taat atau maksiat itu hanya menjadi sebab, menjadi sababiyah. Tetapi sejatinya orang masuk surga mergo fadhole Gusti Allah, orang masuk neraka karena adile Gusti Allah. Iku dadi lan dadi alamate kedua wong kang bakal manjing swarga. Jadi taat ya, itu hanya menjadi sebab dan menjadi alamat atau menjadi tanda orang ahli surga. Jadi taat itu hanya menjadi sababiyah atau menjadi alamat, menjadi tanda-tanda orang itu akan masuk surga ya. Tapi bukan menjadi penyebab utama. Nah, tetapi mestinya yang benar itu surga itu karena fadhole Gusti Allah. Utawa neraka ya. Nah, kalau neraka itu karena adile Gusti Allah. Kemaksiatan itu hanya menjadi sebab, sababiyah ya. Sebab akibat ya. Ada proses sebab akibat itu. Juga menjadi tanda-tanda orang masuk neraka. Jadi maksiat itu hanya menjadi apa ya, proses ya, sebab akibat. Nah, juga menjadi tanda-tanda atau alamat, tapi bukan menjadi penentu. Nah, bukan menjadi sebab utama orang masuk neraka. Orang masuk neraka itu ya karena adile Gusti Allah. Jadi taat ataupun maksiat iku ora aweh labet, tidak punya pengaruh. Nah, tidak punya pengaruh. Tetapi semua atas ya, ibaratnya otoritasnya Gusti Allah. Kabeh itu hak absolute Gusti Allah. Lan malih ngalap ibarat sira murid ing critane anake Nabi Nuh alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.